Halo teman-teman semua, kini kita bukan balik lagi ya. Ini sebenarnya pilot episode kita dan gua ditemenin sama dua teman gua yang baik banget. Yang pertama ada Om Herboy, kenalin Om Herboy. Halo. Halo. Om Herboy ini adalah salah satu marketing paling jitu sedunia ya nggak. Abis itu gua punya teman lagi namanya Irwin, Win. Halo. Nah, Irwin, silakan perkenalkan diri Win. Nama gue Irwin, gue kantoran biasa. Kantoran biasa dan masih single teman-teman, masih single. Ya, alhamdulillah ya. Umur mapan ya. Ya, gimana? Umurnya mapan lagi kan, jadi Iya. Jadi duit banyak tapi tidak sia-sia kemana-mana. Habisnya cuma buat beli mainan sama dingdong. Saya bikin sebenarnya. Betul sekali. Jadi Irwin ini buat teman-teman yang mau bikin dingdong itu bisa langsung minta sama Irwin. Tapi kita hari ini nggak mau bahas dingdong, Irwin. Kita mau bahas sesuatu yang sangat amat menyeramkan. Halo Win. Ya. Ya, kita hari ini mau bahas new normal. Ada yang tahu new normal apa? Gue yakin lu udah semua familiar new normal itu apa. Jadi intinya setelah pandemi ini apa yang akan terjadi pada kita semua. Dan gue mau insight dari kalian semua sebelum gue memberikan insight dari gue juga. Kita mulai dulu dari Om Herboy. Menurut lu gimana nih new normal kita nih? Apa yang akan terjadi? menurut gua ya lebih ke new normal. Sekarang kan sebenarnya kondisinya kalau kita baca berita transportasi mulai dibuka lagi. Betul. Transportasi dibuka lagi tapi dengan limitasi ini itu segala macam. Kemudian kalau nggak salah baca berita itu nanti masa PSBB ini sampai dengan 22 Mei. Setelah itu akan dibuka, katanya kan sudah ada ininya kan udah ada schedule-nya tuh. Di bulan Juni sekolah akan buka, kemudian mall juga akan buka, tapi mall yang buka itu hanya untuk yang toko pakaian, toko groceries gitu. Tapi segala macam activity yang ada di ruangan tertutup itu nggak boleh, seperti bioskop nggak boleh, kemudian karaoke juga nggak boleh, salon juga belum boleh kan Spa? pada saat Spa gimana bos? Spa massage gitu. spa kayak mana nih? Pak, itu open BO masih banyak, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini channel tadinya buat semua umur nih jadi terpaksa rating tinggi nih. Gak apa-apa. Kita memang tujuannya untuk dewasa sebenarnya. Ini lebih dewasa, kita terbuka aja. Gimana bos? Iya sebenarnya ya spa seharusnya spa apapun itu seharusnya belum boleh ya. Iya. Karena kan sesuatu yang bersinggungan secara fisik itu masih belum boleh. Gitu. Oh, mungkin banyak dampaknya sih karena yang gua rasain sekarang ya sebagai informasi gue udah punya anak, udah sekolah. Anak gua masih umur hampir 3 tahun udah sekolah. Iya. Itu jadi kayak sekarang harus belajar setiap hari di rumah. Oke, itu online atau gimana? Online atau ibunya yang ngajarin? Online. Online. Sistemnya gimana tuh bro? Coba jelasin sama kita. Online-nya ya biasa sih pakai Google Hangout gitu kan, pakai Google Hangout terus pengajarnya juga dari sana ngajar satu arah. Ya udah dikasih tahu topiknya mau bahas apa aja, gamesnya apa, mainannya apa, kita semua siapin seperti itu. Cuma biasanya kendala di gua itu karena gua masih work from home, istri gua masih kerja juga, apalagi istri gua kerjanya sekarang masih harus ke kantor. Kenapa emang? Kok masih harus kantor? Apakah dia salah satu industri yang memang diwajibkan untuk terus berjalan tuh? Memang dari perusahaannya. Ini kan balik lagi ke Policy ya. Benar. Kan jadi sekarang dibatasin saja satu kantor beberapa orang aja. Itu yang dibatasin sih. Jadi memang ya ada cabang lagi di tempat ada tempat lain yang bisa dipakai. Jadi itu bisa dimanfaatin. Jadi istri lu kebetulan key person di perusahaan itu, jadi memang harus kerja ya? Ya itu yang jadi kayak sedikit tantangan. Biasa gua sekarang karena work from home ya itu jadi kayak sebenarnya enak nggak enak. Dulu orang banyak yang bilang enak ya lu nggak perlu ke kantor, kerja dari rumah, enak segala macam. Tapi gua ngerasa kayak work from home ini malah bikin sedikit ada masalah di komunikasi. Karena kalau biasanya di kantor itu kita mau koordinasi gampang banget. Iya betul. Langsung koordinasi. Sedangkan ini harus call tuh yang benar-benar cukup menyusahkan sih. Selain itu gue nggak banyak keluar rumah. Gue bisa dibilang mungkin seminggu sekali keluar lagi.
Jadi ya mungkin banyak apa ya, new normal ini menurut gua impact-nya lebih banyak di sisi hiburan kali gua lihat. Sisi hiburan yang terutama butuh orang banyak untuk berkumpul di satu tempat ya. Bioskop lah itu kan juga belum bisa. Mati Temen pijet ya kan. Tempat lu kenapa? gue tinggal di Malaysia, dia kan udah dibuka kan MCO Ya, atau apa sudah dibuka, namanya. sudah dibuka. Jadi udah buka tapi ya itu tempat makan dibatesin. Cuma jujur gua bingung ya. Kayak kita ngomong di Indonesia sekarang PSBB segala macem, tapi sebenarnya kalau kita perhatiin masih banyak tempat makan yang bisa dine in. Oh iya, betul itu juga. Setuju. Ya sedikit curi-curi inilah, jadi tetap kita bisa makan di tempat. Dan gua Susah. pernah makan di tempat juga gitu. Ya oke. Jadi cukup Abu-abu, menyulitkan sih yang abu-abu normal. ya. Iya, abu-abu karena kan memang kan. Aduh, ini impactnya berarti di keluarga lu udah berasa banget ya men ya. Ya, Oke, Irwin gimana Win? Nanti teman-teman Cesares sama itu buka mic ya. Gua ada 2 orang baru lagi, Cesares sama Nicholas. Kalau mau buka mic boleh, ntar kita langsung ngobrol. Sekarang Irwin dulu, gimana Win? Oke, gua sekarang masih ngantor. Gila lu. Gua ngantor. Lu di bidang apa kalau boleh tahu? Gua IT sekarang. Oke. Sekarang gua IT. Jadi gua seminggu itu kayak awal-awal PSBB gitu ya. Gua masuk kayak 2 hari seminggu gitu. 2 hari seminggu ya. Terus kita selang-seling kan gue kerja di MICE gede ya, di Jexpo Kemayoran. I see. Itu kan gede banget, kayak areanya gede. Jadi Iya. kayak kita di ruang lingkupnya di ini aja sih. Kalau kalau di kantor gue kayak ruang lingkup kerjanya di aja. Nah lama-lama tuh kayak setengah dari divisi gue kayak dirumahkan bahasanya gitu. Oh, dirumahkan ini masih digaji atau gimana, Bos? Digaji tapi kayaknya setengah, gue nggak tahu. Potong gaji ya. Iya, mungkin lah, kita nggak tahu. Nah, terus? Iya, gua sendiri masuk kayak sekarang 4 hari masuk, tapi kita tetap sebulan ini stay setengah dari divisi aja. Cuman tetap kita yang hitungannya nggak masuk itu tetap unpaid leave. Jadi gaji gua bulan ini nggak full. Oh, jadi lu dipaksa untuk take unpaid leave ya? Memang itu dari policy ya? Iya, polisinya mereka begitu untuk kepentingan bersama. Ya ngerti lah, ngerti. Which is gua fine aja sih sebenarnya. Iya. Gitu. Ya sekalian nyantai lah gitu. Gua anggapnya udah sampai kayak gitu sih. Tapi kalau gua nggak tahu ya di daerah kalian ya. Cuman kan gua masih keluar nih kayak 4 hari itu gua keluar rumah, gua pulang pergi kantor itu ya. Gua kayak ngelihat tuh jalanan tuh anjing men, orang masih beli takjil gitu, kayak masih ngumpul men, beneran gua nggak bohong gitu. masih. Iya, betul. Jadi yang new normal, oke, gua paham new normal, cuman itu cuman yang kayak bioskop, mungkin spa gitu loh. Kenapa jadi spa lagi, cuma bioskop sama spa gitu? Anda ini apa sebenarnya? Hobi Anda apa gitu loh? Jangan sampai saya bongkar di sini, Pak. Itu episode nanti kita ngomongin yang lain. Kita ngomongin ini dulu. Jadi gue gimana ya ngeliatnya ya, kayak gitu masih pada ngumpul, benar-benar masih pada ngumpul. Itu nggak ada yang kayak mereka nggak takut gue men gitu loh. Gue tuh takut banget, sumpah gue takut banget. Gue kemarin rapid di kantor, kayak fuck tuh kayak 5 menit, the longest 15 minutes of my life gitu, kayak anjing itu lama banget. Terus lu tau gak sih itu rapid tuh kayak anjing man, false positif sama false negatif tuh itu kayak Kita HIV. Iya. Ya, teman gua positif men, sumpah itu di rapid dia positif. Oh shit, terus habis itu gimana men? Dia langsung pulang atau gimana? Pulang mukanya pucat. Ya iyalah. Hah? Lu tau gak, sorry gua terusin lagi ya. Lanjut. Kita kayak udah kasih support emosional gitu kan. Hah? Akhirnya dia kayak fuck, gua tes lagi deh, gua kayak nggak yakin ya sama tes ini. Di tes 3 hari kemudian negatif men. Loh, kok bisa? Ya. Jadi gini, gua mau kasih bold statement bahwa sebenarnya rapid itu memang nggak akurat sih. Lu harus hati-hati juga sih, itu kayak lu lu mau tes itu kayak random. Mungkin gua kan negatif nih, gua posting kemarin di Facebook gua negatif. Tapi mungkin aja gua positif. Gini men, sebelum kita lanjutin lagi ya untuk masalah rapid test ya, kebetulan gua agak paham nih. Kalau misalnya lu pernah nggak sakit tipes? Ada yang pernah sakit tipes? Lu mungkin SAR? Lu pernah SAR? Sakit tipes? Nyalain dulu mic-nya nyalain dulu.
Udah nyala Mik ya? Lu udah pernah sakit tipes, Sar? Udah. Udah pernah. Nah, waktu lu sakit tipes lu tes Widal nggak? Enggak. Nggak Widal Gua cuma tes. tes di rumah sakit bahwa itu gua ada itunya kan, ada hasil tesnya nunjukin positif. Kan kalau positif tipes kan pakai angka kan. Betul. Ya, angka lu berapa, gejala angka lu berapa, lu fix tipes. Bener? Betul sekali. Tapi yang lu belum tahu rata-rata kalau misalnya tes Widal itu adalah angka seberapa banyak antibody lu itu sudah setinggi apa. Kalau antibody lu sudah cukup tinggi, nah itu yang masuk Widal test tuh. Nah, yang gua pikir ya, kita tuh ngukurnya tuh berdasarkan antibody kita gitu loh. Jadi kalau misalnya antibody kita menunjukkan barometer seberapa, kita udah dianggap sakit itu corona gitu loh. Nggak akurat karena kan yang kita punya dua deteksi kan. Satu deteksi pertama adalah deteksi antibody kita, ya kan. Yang kedua deteksinya adalah deteksi penyakitnya itu sendiri. Itu yang sempat diributin bukan sih sama orang-orang itu yang di ILC itu, ya kan, bener kan? Nah itu dia tuh yang sekarang masih jadi pertanyaan besar karena gue nggak tahu detailnya dan gue sendiri bukan dokter ya. Jadi ini mungkin kalau misalnya teman-teman yang dokter bisa komen di YouTube langsung. Oh nggak gitu bro, lu jelasin aja sama kita karena kita orang awam, kita nggak paham. Tapi itu yang gue khawatirkan. Nah lu gimana? Lu pernah sakit tipes nggak? Lu. Bukan. Si Herboy. Gua pernah. Gua tipes udah beberapa kali. Bahkan sebenarnya waktu COVID ini gua sempat masuk rumah sakit di akhir Maret. Hah? Tipes? Sorry, di awal Maret. Itu di tanggal 6 atau 8 Maret gitu. Gue udah gak kuat banget, gue ke rumah sakit, rawat inap 3 malam. Itu gejala tipes, untungnya baru gejala. Gejala tipes saya udah masuk rumah sakit kan. Itu karena gue ya namanya kondisi seperti itu kan gue pikir ya udahlah gue mending rawat inap aja. Ya udah di situ aja gue di rumah sakit. Dan di situ sebenarnya kayak rumah sakit yang gue pakai itu sama kayak rumah sakit yang pasien COVID kabur. Ada beritanya. Bukan kabur. Ini si pasien ini dia sempat bikin video. Dia bilang katanya gue udah dicek di rumah sakit ini, gue positif, terus dikasih rujukan, terus pasiennya dibiarin gitu. Oh tahu. Tahu dan sekarang ada kasusnya juga jadi surat dokternya dia itu diperjualbelikan katanya ya, mungkin itu palsu sih. Bener gak sih itu sih ya Harusnya. Ya. Oke. Sar, sekarang gue mau nanya sama lu. Tadi lu kelewatan, gue mau kenalin semua sama teman-teman listener semua. Kalau ini ada Cesares ini adalah ahli finance kita. Jadi coba Sar, gimana new normal ini menurut lu, men? Balik lagi ya, kalau misalkan kita new normal ya, gue sih belum tahu. Ibaratnya kalau dari semua perekonomian kita nih Dik ya, kita pasti yang namanya pengusaha pasti ada yang namanya utang dong. Pasti. Ya. Gue nggak tahu seberapa kuat kalau misalkan dia bilang new normal. Tapi ada beberapa, contoh lah satu, kita pariwisata udah mati deh. Udah Ya. game. Nah seberapa tahan perbankan itu nahan non-performing loan-nya, alias dia gagal bayar. Waduh, ini omongan berat nih. Gue sempat ngobrol juga sama teman gue, katanya ada 6 bank itu yang sudah danger tuh. Lu tahu nggak beritanya? Gua nggak tahu kalau bank itu masalah perbankan. Cuman dari berapa tahan? Taruh lagi nih. Ini si perbankan nih. Kalau gue dari si perbankan. Iya. Let's say ada satu hotel. Dia punya Dia punya plafon pinjamannya sekitar taruhlah 40 miliar. Iya. Cicilannya sebulan 300 juta. Hotelnya nggak beroperasi 3 bulan, menurut lu dalam nggak buat bank? Ya udah pasti, itu kan udah jadi kayak bad debt gitu. Nah, ibaratnya kan kalau sekarang kalau gue bicara ya, seberapa tahan sih gitu loh. Kayak misalkan contohnya mall, orang bayar tenant aja berapa tahan itu mall? Iya betul. Jadi gue masih mikir kalau untuk 1 tahun impact-nya gue nggak masih pada tahan. Tapi kalau untuk 2 tahun 3 tahun itu susah juga, men. Kayaknya nggak nyampe 1 tahun deh bos. Mungkin gua rasa 6 bulan kita sudah akan terlihat efeknya malah. Karena sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin barang ya, itu kan semua butuh maintenance. Mau di mall, mau dimanapun tuh kita butuh maintenance kan. Sekarang barang-barang di mall aja udah mulai rusak, lu udah tahu nggak?
Belum tahu. Jadi barang-barang di mall nih ya, yang branded-branded Gue teman-teman. benar-benar di rumah aja, Bos. Nah, enggak, tapi kan maksudnya gue cerita kalau misalnya barang-barang branded di mall kayak model polo apa segala macam yang lu lihat di Sogo itu udah pada mulai Gua liat di jamuran. Facebook. Yes, itu beneran tuh. Lu bayangin itu berapa inventarisnya dia yang damage. Jadi bukan cuma nggak jalan, inventarisnya juga damage. Gila lu. Itu ya, yang foto Ya itu juga beredar. sekarang, Rick. Iya. Ibaratnya impact dari non performing loan itu jangan sampai lu tiba-tiba lu mau narik duit itu lu something wrong gitu. Iya, I know. Maksud lu kayak zaman kita krisis waktu itu kan kita nggak bisa narik uang kan. Iya. Iya. Ibaratnya sekarang lu betul. punya skill apa, tapi bayarnya tuh nggak ada. Ya, lu punya mau dagang apa, lu bayarnya nggak ada. Mungkin kalau dari orang yang orang masih megang duit gitu, kayak bos Andika gitu kan. Aduh, gua mah apa bosnya nggak? Ya ibaratnya lu masih punya daya beli. Coba, let's say gitu. Kalau misalkan, oke lu semua work from home, apa kabarnya? Taruhlah startup kita, Iya. taruhlah yang baru buka working space, udah Betul, gitu dia ngambil betul. dari fintech. Betul. Apa kabarnya gitu? Apa kabar ya? Begitulah bos. Nih, Niko lagi online nggak? Niko, lu kalau dengerin lu bisa buka mic. Gua kasih waktu sampai 3 detik. Kalau misalnya enggak, kita langsung jalan lagi ke Harry. 1, Ini gua lebih ngomong fear-nya gua ya, maksud gue Fear. untuk hope-nya sendiri menurut gue sih ya basically mau nggak mau semua orang yang pastinya nih ya, orang yang punya jasa orang pasti barang dan jasa udah pasti yang namanya trade war di kita sendiri. Oke. Itu fear real lu ya? Itu fear-nya gue. Oke. Kalau gua mau ngasih opini juga buat teman-teman semua. Ini akan memberikan impact yang luar biasa terutama pada pekerja. Bisnismen iya, pekerja iya. Kenapa? Karena bisnismen ini pada new normal ini mulai sadar. Ternyata gua nggak perlu hire orang buat ke kantor ya. Gue bisa suruh mereka di rumah dan masih bisa efisien. Tinggal gue cari celahnya aja gimana caranya supaya komunikasinya efisien. Tadi kan Harry sempat ngomong tuh, kalau pada saat kita di rumah gini nggak ketemu tatap langsung, itu agak susah loh sebenarnya kerja loh, ya kan? Kalau ketemu langsung, gue tinggal colek, lu belum ngerjain ini, tolong dong, laporannya cepat gitu. Tapi pada saat di normal gini kita butuh KPI yang baru. Dan apabila KPI yang baru sudah diciptakan, gue yakin banget impact pertamanya adalah perusahaan-perusahaan akan melakukan outsourcing. Pasti, outsourcingnya tuh beda dengan yang dulu. Outsourcingnya tuh mereka akan merekrut orang tidak harus fisik. Jadi kita bisa hire orang misalnya di daerah yang UMR-nya lebih murah. Atau bahkan lebih ekstrim lagi ke daerah yang negara lain yang lebih murah gitu loh. Mungkin gak sih itu menurut lo gimana Her? Mungkin yang seperti Harry bro. Itu memungkinkan sih sebenarnya. Cuma balik lagi sekarang kan memang apa ya? Jujur kalau di kantor gua kalau kita dengar di tempat-tempat lain gitu kayak di perusahaan temen gua juga mulai banyak yang unpaid leave. Kemudian juga ada yang pengurangan karyawan juga. Termasuk ada juga temen gua yang worry dia baru pindah kantor. Terus kan kayak lu ada masa probation kan? Ya betul ada masa probation. Ini makin nggak jelas gitu probation ya, tergantung perusahaannya. Dia bisa aja setelah 3 bulan kayaknya gue buat ngurangin operasional gue nggak jadi hire, Gua itu cut bisa. gitu ya. Oh iya. Itu kalau di kantor gue terakhir untungnya kantor gue lihat sih masih cari orang, jujur masih cari orang. Oh pasti karena lu kan online-nya kuat bos. Kita ini bagaimana kita? Anda kuat, saya bagaimana gitu loh. Ya kan beda gitu loh. Sebenarnya kalau dilihat sih memang online-nya bener lagi naik-naiknya. Offline-nya impact-nya cukup banyak sih sebenarnya kalau lihat bisnis offline ini. Banyak IT mall tutup. Wah itu Kemudian dia. dealer-dealer ya toko-toko yang mikir dia kan karena dia tutup, kemudian dia punya ada hutang lah ya. Hutang yang ya karena tutup dia nggak mau bayar. Ya, Belum iya. mau bayar lah lebih tepatnya. Tidak mampu bayar. Itu lebih tepatnya tidak mampu bayar lebih tepatnya malah. Ya
Beda-beda sih. Menurut gue sih sebenarnya ada yang mampu bayar. Namanya seperti ini gitu kan. Anda jujur sekali Pak, ini podcast bisa dengar semua orang loh Pak. Nanti mereka iya. tersinggung ya kan. Ayo. Win gimana Win? Lo ada insight gak tentang tadi itu apa namanya pergerakan perubahan new normal menjadi industri 4.0 gimana Win? Sebenarnya gua nggak tahu jelasnya ya. Cuman gua kayak pernah dengar kalau di luar tuh emang mereka ya outsourcing gitu loh. Emang udah kayak praktik itu udah lama ya. Harusnya sih. Kayak Praktek mereka, itu biasanya baru dijalani sama Telekom. Jadi orang-orang biasanya kalau misalnya untuk ya tahu kan lu telemarketing, habis itu kadang-kadang orang yang customer service itu biasanya dari India. Hello, can I assist you? iya benar-benar kayak gitu. Cuman kalau ini gua ngomong dari bidang gua ya. Kalau Hmm. di gua kan yang paling fucked up nih ibaratnya gua mice gitu loh. Hmm. Kayak benar-benar event tuh nggak ada gitu loh. Hmm. Iya nggak tahu ya. Cuman ini gua ngeri juga nih ngomongnya nih. Cuman Kalau ngeri nggak usah. Jadi kita tetap jaga profesionalis kita jangan sampai keluar. Kalau ngeri nggak usah, nggak apa-apa bro. oke, iya gimana ya? Gua sih masih dipakai gitu loh. Ibaratnya Iya. kalau yang lain pun gua lebih kayak gini. Ternyata ada ya beberapa job yang gua kayak bisa mobile deh gitu. Kayak gua nggak harus ke kantor. Itu aja sih lebih kayak di situ sih new normalnya sih. Beberapa job desk kayak lu sebenarnya Bisa kerjain, nggak perlu meeting, nggak perlu apa, cukup pakai email bisa kan? iya, ada kebetulan job pribadi gua sih gua harus di sana. Untungnya sih gitu. Jadi kayak gua mungkin kayaknya gua agak selamat sih gitu kalau gua Ya. Cuman Kita banyak- tanya, ya kalau mau pamer selamat, alhamdulillah selamat. Tapi ya udahlah ya. ya gitu. Ya. Tahu lah kalau lu gimana Sar? Lu gimana? Bisnis lu sekarang gimana untuk ke depan new normal dan industri 4.0 gimana nih? Ya pasti ya gini loh Dik, kalau misalkan sekarang banyak yang tumbang, udah pasti nantinya banyak yang tumbuh juga. Dari banyak yang tumbang pasti banyak yang tumbuh juga. Dari new normal ya balik lagi, kita bakal lihat segmentasinya nanti seperti apa gitu loh. Kalau sekarang yang paling enak itu adalah kelas menengah yang masih terima gaji. Yang paling teriak adalah ya dari segmentasi ke bawah Betul. sama segmentasi ke atas. Itu gue mesti ralat sedikit ya, karena kelas menengah kita beda standar sama pemikiran kita loh. Itu orang kebanyakan driver Gojek itu di kita udah masuk kelas menengah soalnya. Oh, Iya. ya balik lagi. Sekarang kan kalau misalkan driver Gojek kan ibaratnya dia nggak ada upah tiap bulan gitu deh, uang. Iya betul. Tapi kan kalau kemarin itu dia kan pendapatan cukup besar 5 sampai 7 juta, bener gak ya? Bener ya? Paling 3-4 lah. Ya, itu kan masuk kalau di kita tuh udah kelas menengah tuh. Jadi orang yang terima UMR di atas 3 juta tuh dianggap ya, itu kelas menengah. Meskipun menurut gua sih ya kurang valid ya, tapi kenyataannya kan di Indonesia seperti itu. Mungkin maksud lu sekarang itu justru berarti ke orang-orang yang melakukan wira swasta kali ya. Bener gak sih? Iya, mungkin. Kalau misalnya yang terima gaji juga was-was, Bos. Iya, itu dia seberapa kuat perusahaannya bisa nahan. Tapi kalau misalkannya dia ya kalau kita lihat line of industry dia, line of business dia nggak kena impact sih, ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan balik lagi ada beberapa kan, aduh gua lupa ada berapa sih kemarin tuh, ada 8 yang Ada di PowerPoint-nya waktu itu sempat baca juga, iya ada 8 Iya, industri, iya. betul. Pokoknya dari lingkaran itu ya kita nggak bisa harap di situ. Mungkin ya satu unemployment-nya makin banyak. Kalau sekarang sih udah kelihatan, kita harus tahu dulu new normalnya gimana. Jadi kalau sekarang ya udah PSBB ya masa PSBB, gue belum bisa predik gitu. Kalau misalnya kita predik, takutnya ya gue ngelangkain Tuhan dong, iya nggak? Iyalah, nggak bisa lah. Tapi yang pasti-pasti aja ya. Ini karena topik industri 4.0 udah bahas, kita langsung ke topik terakhir. Ini yang paling sadis nih. Menurut kalian, impact yang paling parah yang akan terjadi dalam 3 bulan ke depan, andai kata kita kan mau lanjut ke herd immunity nih kelihatannya nih, karena presiden kita ngomong juga tuh kita akan berdamai dengan corona. Berdamai itu kan ya lu gimana caranya berdamai dengan virus, selain untuk ya memang harus semua ketularan dulu ya kan. Ini herd immunity ini udah real banget karena orang-orang udah pada teriak karena memang mereka nggak bisa mendapatkan uang, karena mereka nggak bisa usaha tentunya. Abis itu mereka kebanyakan ya rata-rata ya bosen gitu. Semua udah teriak lah sekarang lah. Nah, impactnya dengan herd immunity ini gimana? Lu dulu Sar. Hairboy dulu deh. Ya elah, lu duluan kagak mau. Lu disuruh. Nanti aja deh. Ya udah, lu Her. Gua dari
Bahas itu dulu. Dampak paling parah, jujur gue nggak bisa bayangin sih dampak paling parahnya seperti apa. Tapi melihat dari Pak Presiden sudah ngomong kita berdamai dengan corona, Betul. berarti ada kemungkinan kita akan bekerja normal lagi, new Ya, normal. yes. Nah, ini memang sebenarnya gua sama teman-teman juga sempat ngobrol. Jadi kedepannya kira-kira seperti apa sih kehidupan kita? Jadi kan ya kalau dengar dari obrolan teman-teman yang juga dokter gitu, katanya kan kalau gua nggak tahu gua salah nangkap atau enggak. Iya. Jadi katanya COVID ini kan sebenarnya sama dengan virus yang kayak flu gitu kan. Jadi ya sama kayak flu. Jadi lu sembuh bisa ketularan lagi. Tinggal bagaimana antibodi lu bisa beradaptasi dan bikin daya tahan tubuh lu kuat. Ya. Jadi menurut gua ya mungkin jangka pendeknya 3 bulan ke depan, nggak usah 3 bulan ke depan, di bulan depan kemungkinan perusahaan akan bekerja seperti normal. Mungkin dari sisi industri yang entertainmentnya yang masih dibatasin, mungkin itu baru tahun depan kali ya, gua nggak tahu sih. Ya karena kan seperti tadi yang gue bilang, ini segala macam entertainment yang bioskop lah, konser musik lah, apapun itu mungkin harusnya belum boleh dijalankan. Bahkan sebenarnya hari ini saya baru lihat sepak bola Liga Jerman udah jalan lagi. Iya, Bundesliga Tapi udah jalan. Bener, tapi tanpa penonton. Liga Ya ini mungkin Bener, sorry, nggak ada penonton. nggak ada penonton. Wow. Oh, sorry, gue potong ya. Kemarin WWE juga kayak gitu sih. Kayak mereka Ah. tetap bulat gitu ya. Mereka tetap bulat tapi nggak ada penonton tuh, sampai kayak kalau nggak salah Guardian kayak liput kayak di avant-garde performing theatrical something gitu lah. Anjing. Itu Anjir. kayak mereka promo tuh kayak nggak ada penonton sih, gila sih itu sih. Iya, iya itu Suara gila sih. di belakangnya tuh kurang nggak sih kalau Iya. Paham gue, paham. Oh iya gitu sih. Ya menurut gua ya, gua nggak mau mikir dampak terburuknya apa. Gua cuma berharap segera bisa melewati hal inilah ya. Jadi ya kalau memang kita harus kerja lagi, kita kerja lagi. Tetap mungkin jaga jarak, jaga kesehatan, itu aja sih. Lu Sar, udah jangan ngeles lagi. Lu. Dalam 3 bulan ini, Dik, gue jujur aja bilang masih sama kayak sekarang. Dengan tetap pesai warnya masih sama, yang percaya COVID sama percaya konspirasi tetap ada di timeline. Pasti, Itu udah pasti ada. pasti. Dan udah pasti kita juga, dan itu akan menjadi suatu propaganda yang memicu benar-benar peperangan gitu. Dalam arti kalau misalkan kita dulu pemilu kita perang 2 kubu, ya sekarang juga sama 2 kubu. Trust COVID atau nggak trust COVID. Sorry, Iya. gua potong. Jadi Boleh potong lu. Go, hah? Di stats itu udah ada yang kayak apa? Konspirasi 5G itu tau gak sih? Baca gak sih pada? Udah tahu, ha? Udah. Tower beneran dibakar, men. Ya di Inggris. Ya di Inggris, sorry, ya. Di Di Inggris. 5G tower itu beneran dibakar. Cuman Iya, karena- itu udah dibakar, ya benar. Iya. Gue udah baca. Iya. Terus Win, terus Dan ini- ya Sar. Dan gue balik lagi, kalau misalkan kita untuk perusahaan sekarang tetap orang lebih banyak fear-nya. Lebih Fear banyak tetap fear karena mereka terpelajar rata-rata, ya kan? Yes, betul. Paling jadi satu pertanyaan adalah, mungkin gua nggak tahu. Ini alat tes tadi gua ketinggalan tuh pada saat alat tes ya. Pertanyaannya, corona ini alat tesnya itu yang baru ditemukan atau virusnya yang baru ditemukan? Itu loh pertanyaan gua. Alat tesnya baru ditemukan, maksudnya gimana tuh? Konspirasi apa lagi nih Itu kamu? loh, sebenarnya virusnya udah ada. Cuman formula untuk menemukan virusnya baru ketemu sekarang. Itu loh. Ya logikanya sih begitu. Logikanya begitu. Logikanya Kan? begitu. Logikanya begitu. Virusnya Oke, udah gua ada, mau di tanya baru dia bisa detect. Terus? orang kan. Gua mau tanya Andika, di timeline Facebook lu, nggak usah jauh-jauh. Iya, Ada berapa yang meninggal karena corona? nggak ada. Jawab jujur ya. Nggak ada kalau di timeline Facebook gua nggak ada. Oke, lu Herboy? Nggak ada. Ini Irwin? Oke, temennya kenalan gua punya temen katanya sih Di Facebook. Iya. Di Facebook ya. Enggak di Facebook, sorry. Ini di tweet di temen. Iya, nggak apa-apa. Bukan masalah iya. temen lu, atau misalnya lu baca uaknya temen lu, kakeknya temen lu, Oh. apa?
ada satu gue pernah baca kayak kenalan gue. Ada satu, iya. Kenalan gue itu saudaranya atau kakaknya itu kayak ini dokter ahli medis juga. Itu dia mati. Iya. Mati ahli medis ya tapi ya. Ya, Nah, ya itu medis. Gue Ya. jujur aja, gue tiga. Satu omnya dari teman ada teman di Facebook juga. Dua orang itu temen buyer gua itu orang US dan itu 3 orang itu sorry itu saya itu 70 tahun plus. Udah tua ya. Oke. Udah tua. Di situ gue jadi quotes apakah itu kan yang gua tangkap adalah ini virus dua dari luar, taruhlah 2 imported case nggak di kita. Apakah dari cuaca juga dari kita bisa imun, ataukah satu emang kita datang ke rumah sakit kita kena COVID gitu loh. Itu jadi pertanyaan gue. Tapi gue tetap waspada. Gue tetap stay at home. Dengan kata lain, ya kita sendiri juga itu dia menjadi sebuah tanda tanya sama gue sampai sekarang. Tapi kalau memang anjuran dari pemerintah untuk stay at home, ya udah kita stay at home, tetap cuci tangan nomor 1. Itu aja sih. Oke. Nah, lu terakhir herd immunity gimana? Oke, ini kita ngomong 3 bulan ya. Ya. Kalau 3, gua sama kayak Om Cesar ya. Ya. Gue masih sama sih, kayak 3 bulan ini akan masih sama sih, nggak terlalu jauh bedanya. Cuman karena gue orangnya skeptis kan dari awal nih. Iya. Ngelihat pemerintah nanganinnya juga kayaknya nggak beres. Pemerintah normal aja nggak beres. Enforcernya juga nggak ada enforcer. Jadi orang mau bebas keluar nggak bebas, sama sekali nggak ada dihukum apa. Lah udahlah. Terus? Betul. Nah itu gue kan dari awal kan di Facebook pun gue posting kan udah kayak anjing nih nggak beres lah gitu. Nah gue skeptis banget sih asli gue kayak nggak selesai sih kayaknya, kayak 2 years. 3 years. Tapi impactnya apa? Gue yang gue tanyakan adalah impactnya itu apa? Impactnya kalau 3 bulan ini masih sama sih kalau gue. Kayak iya 3 bulan ya, dalam 3 bulan perekonomian masih sayu dik. Sayu banget dah. Perekonomian. Tapi ya, nggak tahu ya, dengan apa ya? Ketolong apaan? Malaikat. Siapa yang nolong kita udah? Ya, kita ketolong satu selesai lebaran loh, itu udah ibaratnya udah satu case yang harus bakal selesai lah gitu. Oke. Pastinya sih setelah lebaran baru ada kurva penurunan. Setelah itu mungkin pelan, tapi nggak 3 bulan juga. Oke, gua harus potong. Gua akan infokan sesuatu yang akan shocking buat lu. Gua kasih tau aja ya. Kenapa ini virus bisa gila-gilaan? Itu karena waktu itu lagi Chinese New Year, lu tahu kan, lagi Xinjia kan. Yes. Orang semua pulang kampung, nyebarin semuanya, abis itu semua balik lagi ke kota asalnya. Ya kan? Apa bedanya sama lebaran, Bos? Kurvanya nggak akan turun setelah kita lebaran. Lebih parah pasti dong. Mudik udah boleh pakai jalan sendiri, udah pakai mobil sendiri. Tadinya kan nggak boleh tuh bawa mobil, sekarang sudah boleh bawa mobil. Kurvanya pasti naik. Malah kalau menurut gua sengaja, biar sekalian aja gitu loh, ya kan? Iya. Emang Iya. Emang dari awal kayak ini kayaknya pemerintah awal-awal kan ketat nih seolah-olah nih kalau lu perhatiin ya. Iya, awal-awal ya. Enggak, awal-awal lenian, habis lenian naik langsung ketat. Iya kayak Jokowi kayak oke pemerintah kayak anjing bohwat gua gitu kan. Iya. Lu perhatiin gak sih kayak gitu? Gua sih ngeliatnya kayak gitu sumpah gua ngeliatnya kayak gitu kayak bohwat. Ya udahlah, pandemi ini Wah, ada yang mau diomongin cuman gua nggak bisa ngomongin di podcast. Jangan ngomong di podcast. Pokoknya kalau nggak nyaman jangan aja, udah gitu aja. Kalau misalnya, Win, lu udah say, Win, ada lagi yang mau tambahin nggak? Ya saran gua mendingan daripada ini kita off topic dikit ya. Daripada capek-capek kasih dana buat APD buat ini agak sarkas ya gua ngomongnya. Iya. Mendingan sekalian ya siapin liang lahat aja lah. Gua segitunya. Siapin liang lahat. Iya, liang lahat, jasa pemakaman itu ya 1% gitu lah. Oke. Caranya gitu loh. Gua skeptis itu sumpah Oke. Ya, dari gua sih itu aja sih. Dari lu itu, oke. Gua mau simpulin terakhir aja. Ini agak menyeramkan sih. Gue punya teori, bukan teori. Ini analisa yang cukup menyeramkan. Kalau misalnya ini keep on going dengan rate yang bener-bener kita meninggal sampai 8-9% ya. Ini kan ada orang yang pastinya takut dan rata-rata orang akan keep money ya, itu pasti ya. Sorry Dik, di Indo death rate-nya berapa sih sekarang? 8% kan nggak salah? 8 apa di Indo? Indo aja.
Kalau nggak salah 8%, awal-awal sih 8%, tapi kan kita kan nggak tahu karena kan nggak tahu seberapa banyak yang kena virus, itu kan cuma berdasarkan yang sudah dites. Berarti yang lahatnya 8% aja. Ya, kejem amat bos lu kok itu banget sih, pesimis sekali sih. Lebih baik pesimis, Pak. Lebih baik pesimis. Ya, lebih Di lebih Indo damai hidupnya. 17.000. Yang meninggal 1089. Berarti berapa tuh? Berapa persen tuh? 8%-an ya. 8%-an, bener. Ya enggak sebenarnya segini. Memang kalau misalnya kita ngomong pahitnya ya, dari dulu ya waktu zaman virus yang 1920 itu flu Spanyol bukan, bener ya, flu Spanyol ya? Iya, Spanyol. Flu Spanyol, karena flu Spanyol itu memang cukup besar juga. Itu kalau nggak salah dari satu dari 10 atau 2 dari 8, gue lupa ingat. Lu mesti cek lagi Google. Tapi ya yang sekarang sih intinya aja gue sih lihat dari sisi ketahanan negara ya kan. Karena ini kan sebenarnya kan kita harus lihat dari sisi ketahanan negara. Sekarang yang pertama kali gue mau omongin apa? Kita punya ketahanan pangan. Emang kita mandiri pangan sekarang? Her, lu tau nggak? Nggak tahu. Lu tau nggak? Sar, menurut lu kita mandiri pangan nggak? Sar, halo? No. No. Kita itu hampir makanan aja, kita nggak usah ngomongin barang tersier ya. Kita makanan ini banyak import loh. Banyak banget. Banyak nggak kira-kira? Lebih bagus. Yes. Karena balik lagi gue juga ada usaha makanan kan ya. Kenapa Win? Gue Bisa tahu. kan? Sebenarnya maksudnya dengan kondisinya Indonesia nih buat sebenarnya bisa kan? Sebenarnya bisa. Bro, rekonstruksi untuk merubah negara supaya bisa mandiri pangan itu nggak gampang. Gua kasih tau aja. Pertama, tanaman itu butuh disiapkan dulu lahannya. Itu butuh waktu. Kedua, pada saat lo disiapin lahan, dia harus tumbuh. Emang ada yang langsung sekejap langsung nongol? Nggak ada. Singkong, padi atau apapun nggak ada bos. Iya, tapi secara geografis mungkin nggak? Secara geografis mungkin, tapi butuh waktu yang cukup lama. Nah, tapi ya ini yang jadi masalah nih. Kita kan nggak bisa nih tiba-tiba, kalau andai kata kita bisa prediksi ini akan terjadi gitu, kita pasti akan siapin lahan buat siapin ketahanan pangan, pasti. Cuma kan ini kan shocking tiba-tiba terjadi, dan bukan cuma itu aja. Kalau lo mau masukin makanan tuh ada dua masalah. Satu, lo nggak bisa sembarangan import. Nggak bisa sembarangan import lagi zaman kayak gini. Kedua, adalah belum tentu negara importirnya lagi produksi. Lu semua bilang kan, rata-rata orang pada bilang, oh lu tenang aja kalau misalnya sekarang itu yang penting cash is king. Gua pun juga ngomong kayak gitu awal-awal. Yang penting adalah cash is king. Tapi gue pikir-pikir lagi, kalau makanannya nggak ada, lo mau bayar pakai apa? Nggak ada bro. Lu nggak bisa, lu punya uang pun ya akan sangat mahal sekali. Inflasi bisa gila-gilaan. Dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini adalah pemerintah harus cepat-cepatnya menemukan solusi pangan yang tepat. Sekaligus untuk kedepannya kita tidak lagi tergantung sama luar negeri. Itu aja sebenarnya. Iya. Ya, balik lagi dong. Kita sistemnya di dalam negeri sendiri, mafianya bisa diatur nggak? Lah, kita kan ngomongin, nah ini kalau mafia nih gue jadi nggak berani nih, belum apa-apa podcast gue udah ngomongin mafia, mati ya gue. Ya, maksud gue gini loh, kalau misalkan kita ngomong lah, dari dulu juga kita udah tahu kan dari kalau untuk harga makanan di dalam negeri itu masalahnya kan di situ masukannya pemerintah impor dari luar. Nah, tapi bos, gue kasih tau sesuatu ya, lu percaya nggak percaya dia? Ini sebenarnya solusinya gampang banget loh, dan semua orang bisa ngelakuinnya. Ini buat teman-teman listener sama penonton, gue kasih tau aja solusinya kalau sampai kita tiba-tiba makanan jadi langka gitu ya. Solusinya tuh gampang. Solusi, iya tanam sendiri, piara ayam sendiri itu bisa loh. Lagi riset sih tentang itu sih, serius. Serius loh? Gue lagi riset, ya serius. Gue lagi pelajarin. Gue ini kayaknya gue nggak akan bisa makan nih. Duit gue kayaknya nggak akan ada harganya nanti nih. Kayak ya gitu. Itu udah gue kan skeptis nih. Yeah. Awal tuh gue udah sampai kayak tahap itu sih. Anjing nih, gue gimana caranya bikin self sustain home dah gitu. Segitunya gue. Kita nggak bisa terus-terusan ngarepin pemerintah sih, to be honest ya. Karena memang orang-orang kita juga bandel. Gue nggak nyaman sama sekali, nggak nyaman pemerintah. Susah. Orang kita tuh bandel. Mending kita save ourselves dulu, save our ass lah istilahnya lah. Jadi kalau kita mulai tanam hidroponik itu cepat loh. Tomat, habis itu daun-daun itu cepat sekali. Jadi lu udah tahu belum penggantinya ayam nanti apa? Apa? Lele. Lele Organik, bos. kayak kumis lu bos.
Tapi lele itu perkembangannya seberapa cepat kalau boleh tahu? Itu kan protein, kita ngomong protein kan. Lele itu seberapa cepat emang? Kita lele ya. Maksud gua gini loh, kita bukan ngomongin beberapa cepet ya. Tapi lu lihat yang namanya satu gentong itu bisa ngasihin berapa puluh lele. Lo ngomongin quantity production-nya dalam waktu yang berapa banyak? Dalam waktu berapa dan makan space tempat berapa gitu loh, Dik. Oke, luar biasa. Iya. Ini kan lu sempat lu mau ternak ayam 2 meter itu lu paling cuma muat berapa ayam, kasarnya gitu. Iya. Ayam bulan mau makan 8 ekor ayam. Kejar. Sedangkan lu dengan punya ini maksudnya udah beberapa di daerah yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri gitu. Emang sudah lagi tren itu lele. Dan itu memang antisipasinya mereka kedepannya antisipasinya ya. Itu yang dari gue lihat. Itu yang lu lihat itu sorry Sar, gue mau melurusin dikit nih. Itu yang lu lihat pada ternak lele itu yang itu ya, yang hibrid ya. Dia tanam sawah, di bawahnya air, dia taruh lele, betul itu? No, gentong. Gentong. I show you later, oke? Sangat gua akan tunjukin ke lu gitu. Sangat tidak manusiawi sekali Anda piara lele di gentong, Bapak. Tapi itu paling masuk akal. Itu works. Ya, itu most efficient tactic available maksud lu kan? Yes. Pak Cesar nanti saya minta kontak pribadinya. Astaga. Tolong Bapak, ini bukan biro jodoh, Bapak. Aduh. Enggak, saya mau ini sempat jadi meme kan, cara kaya kan ternak lele. Akhirnya ini saatnya kita ternak lele. Iya, itu sempat jadi meme kan. Gila. Orang mau piara belut, unagi, udang. Maksud gue gini loh, apa yang gue sampein di sini bukan dari yang gue denger juga, tapi apa yang dari gue lihat gitu. Jadi kalau misalkan kayak tadi kita diskus soal corona, ya udah gitu. Gue apa yang gue lihat aja gue sampein. Oh, lu nggak mau lihat berdasarkan data-data yang dari luar, lu maunya berdasarkan analisa langsung lu gitu. Gua ntar dibilangnya teori konspirasi lah, apalah. Emang. Ini menarik sih sebenarnya kalau lihat lele, gue sambil browsing gitu ya. Jadi lu bisa panen lele itu dalam waktu 2,5 sampai 3,5 bulan. Sorry, berapa? Cepet banget. Berapa lama? Sorry. 2,5 bulan sampai 3,5 bulan. Yang bener lu, lele 2,5 bulan tuh cepet loh kalau kuantitinya banyak loh. Dengan ya itu bisa kurang lebih per kilo itu 9 sampai 12 ekor lele untuk per kilonya. Jadi menurut gua cepet sih. Cepet itu. Oke, berarti topik podcast kita adalah lele adalah penyelamat dari COVID. Anjay. Jangan kumis lo kalau sekarang. Oke teman-teman, di podcast udah cukup lama dan ini bener-bener insightful. Gua nggak nyangka kalau podcast ini bener-bener seru banget. Gua nggak nyangka, sumpah. Thank you abis buat teman-teman gua, Harry, Cesar, dan Irwin. Guys, see you later di next topik podcast kita. Terus stand in, stay tune, and stay healthy. See you boys. Oke.